Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajruni Fadilah, NIM 1901603. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang konsep bahan ajar dan LKPD. Poin pertama yaitu pengertian bahan ajar. Bahan ajar merupakan seperangkat sarana atau alat pembelajaran yang berisikan materi pembelajaran, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang didesain secara sistematis dan menarik. Bahan ajar dibuat untuk mencapai tujuan seperti yang diharapkan, yaitu mencapai kompetensi atau subkompetensi dengan segala kompleksitasnya. Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa bahan ajar merupakan komponen pembelajaran yang dibuat oleh guru sebagai bahan belajar bagi siswa dan membantu guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Kedua, tujuan dan manfaat bahan ajar. Yang pertama yaitu tujuan, yaitu untuk memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran. 2. Membantu peserta didik dalam memperoleh alternatif bahan ajar, di samping buku-buku teks yang terkadang sulit diperoleh. 3. Menyediakan bahan ajar sesuai dengan tuntutan kurikulum dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik, yakni bahan ajar yang sesuai dengan karakteristik dan setting atau lingkungan sosial peserta didik. Kedua, manfaat. Pertama, bahan ajar menjadi lebih kaya karena dikembangkan dengan menggunakan berbagai referensi. 2. Bahan ajar yang diperoleh sesuai tuntutan kurikulum dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. 3. Menambah khasanah pengetahuan dan pengalaman guru dalam menulis bahan ajar. 4. Bahan ajar akan mampu membangun komunikasi pembelajaran yang efektif. Terakhir, bahan ajar menjadi lebih kaya karena dikembangkan dengan menggunakan berbagai referensi. Poin ketiga, karakteristik bahan ajar. Ada dua ahli yang berpendapat mengenai karakteristik bahan ajar yang baik, yaitu pertama menurut Tarigan 2014. Yang pertama, mencerminkan satu sudut pandang yang modern atas mata pelajaran dan penyajiannya. 2. Menyediakan satu sumber yang teratur dan bertahap. 3. Menyajikan pokok masalah yang kaya dan serasi. 4. Menyajikan aneka model, metode, dan sarana pengajarannya. 5. Menyajikan fiksasi awal bagian tugas dan latihan. 6. Menyajikan sumber bahan evaluasi dan remedial. Yang kedua, menurut Skorling dan Bacharder. Pertama, direkomendasikan oleh guru-guru yang berpengalaman sebagai buku teks yang baik. 2. Bahan ajarnya sesuai dengan tuntutan pendidikan, kebutuhan siswa, dan kebutuhan masyarakat. 3. Cukup banyak memuat teks bacaan, bahan drill, dan latihan atau tugas. 4. Membuat ilustrasi yang membantu siswa. Poin keempat, yaitu unsur-unsur yang ada dalam bahan ajar. Yang pertama, petunjuk belajar. Petunjuk belajar ini meliputi petunjuk bagi guru maupun siswa dalam belajar. Dalam bahan ajar dijelaskan bagaimana guru sebaiknya mengajarkan materi kepada siswa dan bagaimana pula guru sebaiknya mempelajari materi yang ada dalam bahan ajar tersebut. 2. Kompetensi yang akan dicapai. Bahan ajar diharuskan untuk menjelaskan dan mencantumkan standar kompetensi maupun kompetensi dasar, sehingga tujuan yang harus dicapai oleh peserta didik menjadi jelas. 3. Informasi pendukung. Informasi pendukung merupakan berbagai informasi pendukung yang dapat mempermudah siswa dalam memahami materi yang disampaikan dalam bahan ajar. 4. Latihan-latihan. Latihan merupakan suatu bentuk tugas yang diberikan kepada siswa untuk melatih kemampuan mereka setelah mempelajari bahan ajar. 5. Petunjuk kerja atau lembar kerja. Lembar kerja adalah satu atau lebih lembar kertas yang berisi sejumlah prosedur pelaksanaan aktivitas atau kegiatan tertentu yang harus dilakukan oleh siswa berkaitan dengan praktik dan lain sebagainya. 6. Evaluasi. Evaluasi merupakan salah satu bagian dari proses penilaian. Dalam evaluasi terdapat sejumlah pertanyaan yang ditujukan kepada siswa untuk mengukur
seberapa jauh penguasaan kompetensi yang berhasil mereka kuasai setelah melalui proses pembelajaran. 2. LKPD. Pertama, yaitu pengertian LKPD. LKPD merupakan suatu bahan ajar cetak berupa lembar-lembar kertas yang berisi materi, ringkasan, dan petunjuk-petunjuk pelaksanaan tugas pembelajaran yang harus dikerjakan oleh peserta didik dengan mengacu kompetensi dasar yang harus dicapai. LKPD menurut Trianto, lembar kerja peserta didik merupakan panduan peserta didik yang digunakan untuk melakukan pengembangan aspek kognitif maupun panduan untuk pengembangan semua aspek pembelajaran dalam bentuk panduan kegiatan penyelidikan atau pemecahan masalah sesuai dengan indikator pencapaian hasil belajar yang harus dicapai. Materi selanjutnya itu unsur-unsur dalam LKPD. Yang pertama ada judul. Pada bagian judul berisi topik yang akan menjadi fokus kegiatan belajar siswa dan biasanya dituliskan kata atau kalimat. 2. Pendahuluan. Pada bagian ini berisi pendahuluan atau pengantar yang mengantarkan apa pentingnya siswa mengerjakan LKPD. Dalam pendahuluan juga berisi uraian pembuka untuk memberikan motivasi kepada siswa. 3. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran berisi tujuan yang ada pada rencana pembelajaran yang telah disusun oleh guru. 4. Dasar teori. Dasar teori berisi materi pembelajaran sesuai dengan materi yang diajarkan pada RPP. Biasanya berisi penjelasan singkat tentang materi yang akan dikerjakan siswa sebagai dasar atau acuan dalam mengerjakan latihan dalam LKPD. 5. Bahan, alat, dan sumber. Bahan adalah unsur yang harus ada dalam dan wajib dalam LKPD. Alat sifatnya tidak wajib dan hanya diperlukan jika siswa dalam melakukan aktivitas belajarnya memerlukan bantuan alat. Sumber dalam LKPD berupa buku atau referensi yang berisi materi-materi yang akan digunakan sebagai bahan dalam LKPD dan sifatnya tidak wajib jika materi yang menjadi bahan ajar sudah disediakan dalam LKPD. Yang keenam, rincian kegiatan. Rincian kegiatan dalam LKPD merupakan komponen kunci yang berisi perintah-perintah yang harus dilakukan siswa untuk melakukan kegiatan atau latihan. Perintah ini harus dilakukan secara berurutan dan ketentuan pemberian perintah harus jelas, rinci, dan runtut. 7. Daftar pertanyaan. Pada bagian ini, guru diharapkan dapat menulis pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya merupakan hasil dari kegiatan yang telah dilakukan siswa pada rincian kegiatan. Pertanyaan ini bukan soal yang akan menguji pemahaman siswa, tetapi pertanyaan yang memberi kesempatan siswa untuk menuliskan apa yang dihasilkan dalam kegiatannya, seperti kesimpulan dari hasil diskusi. Poin terakhir yaitu syarat LKPD. Syarat didaktis yaitu berkaitan dengan terpenuhinya asas-asas pembelajaran efektif dalam suatu LKPD. Contoh indikatornya yaitu mengajak siswa aktif dalam proses pembelajaran atau memberi penekanan pada proses untuk menemukan konsep. 2. Syarat konstruksi berkaitan dengan kebahasaan. Contoh indikatornya yaitu menggunakan bahasa yang sesuai, menggunakan struktur kalimat yang jelas, atau kegiatan dalam LKPD jelas. 3. Syarat teknis. Itu berkaitan dengan penulisan berdasarkan kaidah yang telah ditetapkan. Contoh indikatornya yaitu penampilan. Konsistensi tulisan yang digunakan. Contoh indikatornya yaitu penampilan, konsistensi tulisan yang digunakan, dan penggunaan gambar yang tepat. Sekian penjelasan materi tentang konsep bahan ajar dan LKPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.